Wonderkid Spurs berpotensi bela timnas Indonesia. Peluang Garuda Muda balas dendam ke Australia. Gelandang Garuda yang berpotensi tersingkir dari line up usai Ipar Jenner pulih dari cedera. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Erick Thohir beri tawaran spesial, Wonderkid Spurs berpotensi bela timnas Indonesia. Kabar menarik datang dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang dikatakan bakal memberikan tawaran khusus untuk pemain keturunan yang bernama Gabriel Han Wilhovking jika pemuda tersebut sungguh-sungguh ingin bergabung dengan timnas Indonesia. Hal itu dibocorkan oleh pengamat sepak bola nasional Bung Ropan sejak timnas U17 membutuhkan pemain keturunan beberapa waktu yang lalu. Kala itu tak tanggung-tanggung Erick Thohir menyebut jika Gabriel Han Wilhovking bisa langsung dinaturalisasi oleh PSSI tanpa proses yang berkepanjangan apabila gabung dengan timnas U17 berbekal tekad yang kuat. Kalau Gabriel Han Wilhovking ini mau bermain untuk timnas U17 dan ikut di Piala Dunia pada bulan November sampai Desember mendatang, ya silakan datang ke Indonesia. Erick memanggil, ayo ke Indonesia, kalau cinta Indonesia. Kami Merah Putih, Anda saya persilahkan ke Indonesia, kata Bung Ropan. Jaminan alias tawaran yang diberikan oleh Erick kepada pemain Tottenham Hotspur tersebut merupakan bentuk dukungan yang serius dari PSSI dalam membentuk timnas yang kuat. Sebagaimana diketahui, Gabriel Han Wilhovking dalam sekejap mampu mengundang perhatian penikmat sepak bola di tanah air berkat penampilan gemilangnya di Premier League U18. Pemain yang memperkuat Tottenham Hotspur U18 tersebut disinyalir memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang asli Yogyakarta. Selain memperkuat klub junior, nama Gabriel Han Wilhovking juga pernah terdaftar dalam skuad timnas Inggris U16 sebanyak 2 kali. Bermain di posisi gelandang namun juga bisa mengisi lini serang, Gabriel Han berpotensi menjadi amunisi baru Garuda Muda di Piala Asia U23 2024. Mengingat tergabung dalam grup berat bersama Qatar, Australia dan Jordania, tentu pemain berkualitas tersebut dibutuhkan Sintayong untuk meracik skuad yang mampu bersaing. Gelandang Garuda yang berpotensi tersingkir dari line up usai Ipar Jenner pulih cedera. Pertama, Adam Alis. Perjudian Sintayong memainkan Adam Alis sebagai starter tak berbuah manis di laga kontra Irak. Penggal bernaas itu memang sedang gacor di Liga 1 tetapi gagal memberikan dampak signifikan di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini. Adam Alis kurang bisa padu dengan duetnya di lini tengah dan kesulitan menembus pertahanan Irak. Hadirnya Ipar Jenner berpotensi bakal mengisi starting utama skuad Garuda di Piala Asia 2023 nanti. Kedua, Rahmat Irianto. Rahmat Irianto berpotensi turun ke daftar cadangan di timnas Indonesia pada Piala Asia 2023. Sebab pulihnya Ipar Jenner akan membuat stok gelandang menumpuk dan persaingan semakin ketat. Performa apik Ipar Jenner bersama timnas U23 berpotensi Sintayong lebih memilih jasanya ketimbang Irianto. Terlebih Rahmat Irianto sendiri gagal memberikan penampilan apik kala menghadapi Filipina beberapa waktu yang lalu. Ketiga, Mark Klok. Pemain Persib Bandung ini gagal menjadi jenderal lapangan tengah ketika diberi tugas sebagai gelandang bertahan untuk menghentikan derasnya serangan para pemain Irak. Juga sebagai metronom untuk menjaga tempo sekaligus penghubung antar lini. Biasanya sang pemain tampil baik namun tidak pada laga itu. Adanya Ipar Jenner ditambah Marcelino Ferdinand yang juga sembuh dari cedera serta Ricky Kambaya yang kembali menemukan sentuhan terbaiknya, Mark Klok berpotensi turun dari bangku cadangan. Kembali jumpa Australia, peluang timnas U23 balas dendam tepat.
Tergabung di grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Jordania, membuat timnas U23 Indonesia memang menjadi tim terlemah sekaligus menjadi tim debutan satu-satunya di kompetisi Piala Asia U23. Hasil tersebut juga membuat timnas Indonesia kembali bersua Australia yang notabene merupakan tim yang memupus harapan skuad Garuda U23 untuk berlaga di ajang Piala Asia U23 2022 lalu. Saat itu skuad asuhan Sintayong harus bermain 2 leg langsung dengan Australia untuk memperebutkan 1 tiket lolos ke putaran final karena Brunei dan China mengundurkan diri. Garuda Muda pun harus takluk dengan agregat 2-4 dari Australia setelah di leg pertama takluk 2-3 dan di leg kedua harus kembali menelan kekalahan dengan skor tipis 1-0. Kembali bertemu di babak penyisihan grup Piala Asia U23 2024, kini peluang timnas U23 Indonesia untuk balas dendam terbilang tepat. Melihat peta kekuatan timnas Indonesia U23 saat ini yang dihuni oleh banyak pemain-pemain yang juga anggota timnas senior, tentunya peluang untuk membalaskan kekalahan atas Australia pada 2021 lalu sangat terbuka lebar. Belum lagi kini dalam skuad timnas Indonesia U23 juga banyak dihuni beberapa pemain yang merumput di liga luar. Namun tentu pecinta sepak bola tanah air berharap bahwa pihak PSSI dan klub pemain yang mendapatkan pemanggilan timnas viral dapat melakukan negosiasi perihal pemanggilan itu. Mengingat ajang tersebut bukan termasuk dalam agenda FIFA. Sebab banyak penikmat sepak bola nasional juga berharap timnas Indonesia U23 di ajang Piala Asia U23 2024 tampil dengan kekuatan penuh.